Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali berjumpa pada malam hari ini. Ya, kita ikhlaskan niat kita untuk belajar ilmu agama. Baik, pembahasan yang lalu terkait masalah larangan berbuat bid'ah, ya, berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita sebutkan bagaimana cara memahami bid'ah itu. Yang pertama, ya, dibutuhkan di zaman Nabi tapi belum mampu diadakan. Kalau muncul saat ini maka tidak disebut bid'ah. Artinya tidak terlarang kalau muncul. Misalnya lampu kendaraan, ya, dan seterusnya. Di zaman Nabi, para sahabat belum mampu memunculkan itu. Seandainya ada, mereka mungkin juga akan menggunakannya. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mampu melakukan, tapi tidak dilakukan karena tidak dibutuhkan. Karena tidak dibutuhkan. Artinya mereka ahlinya. Contohnya misalnya masalah ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, tafsir, mawaris, ya, pembagian pembagian warisan. Ini mereka ahlinya sehingga pembukuannya belum ada. Ya, bahkan Al-Qur'an di zaman Nabi SAW tidak seperti yang ada saat ini. Saat ini sudah terkumpul rapi, kemudian sudah ada harokatnya. Ya, jadi dulu mereka belum ada harokatnya, mereka ahli baca. Kita saat ini kalau tidak dikasih harokat, tidak bisa baca. Ada harokatnya saja masih salah-salah. Apalagi kalau tidak ada harokatnya. Kemudian yang ketiga, ya, mereka mampu melakukannya, ya, tapi tidak dilakukan. Ya, itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya, misalnya azan di kuburan. Ya, azan digunakan untuk memanggil orang, ya, orang sholat. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka dia dikuburkan. Ya, jangan diazani. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu memberi contoh dalam kebaikan. Ya, memberi contoh dalam kebaikan. Bab fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Jadi memberi contoh kebaikan. Baik, di antara dalil yang disampaikan oleh beliau adalah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ini ayat yang terkenal. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk mata, ya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi fokus pembahasan kita di ayat, ya, potongan ayat terakhir ini, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, ini diantara doa yang bagus untuk dihafal, ya, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau mau anak yang soleh, istri yang soleha, atau suami yang soleh, maka hafal doa ini. Ya, coba dihafal jamaah, ya.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Garis besar ya. Ya. Nanti dibuka surat Al-Furqan ayat 74. Ini diantara doa yang bagus untuk dibaca dalam doa-doa kita. Di antara azan dan iqamah, ketika ruku, ketika sujud, ya, di sepertiga malam terakhir, ya, di sholat duha, ini baca doa ini agar mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Ya. Kemudian, jadi ini yang pertama ya. Jadi upayakan dibaca doa ini. Yang kedua, Allah mengatakan azwajina. Ini jamak, azwaj jamak. Mufradnya apa? Apa? Ya, zaujun. Ya, zaujun. Kalau diterjemahkan di sini artinya istri. Ya, istri-istri kalau dia jamak azwaj, kalau dia mufrad artinya satu istri. Jadi dalam bahasa Arab, istri itu bahasa Arabnya itu zauj, bukan zaujatun. Asalnya demikian. Jadi kalau misalnya suami mengatakan, "Oh, zauji di mana?" Fil masjid misalnya. Istriku ada di rumah. Itu boleh. Tidak harus mengatakan zaujati fil masjid. Ya, karena hukum asalnya zauj, ya, zauj ini dipakai untuk suami dan istri, ya, suami dan istri. Perhatikan perkataan dari Syekh Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, kata beliau, ya, wal azwaj jam'u zaujin. Jadi azwaj jamak dari zauj, wa huwa salihun lidzakar wal unsa. Ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Fa zaujatu tusamma zaujan. Jadi istri juga disebut dengan zaujun. Ya, zaujun. Kemudian suami disebut juga dengan zaujun. Wa lihadza tajiduna fi al hadits wa yamurru bikum. Kalian dapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah berlalu, wa an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah zauj, bukan zaujah. Ya, bukan zaujah. Ini teman-teman yang belajar bahasa Arab harus tahu ini ya. Ya. Nah, kenapa muncul zaujah? Kata beliau, jadi kenapa muncul zaujatun? Ada tamarbutnya terakhir. Ya. Amma fi lakin ahlul faraidi, kata beliau, tapi ahli faraid. Ahli faraid itu pembahasan masalah pembagian apa? Warisan. Jadi ada misalnya suami meninggal, maka warisannya sekian-sekian untuk orang yang ditinggal. Lakin ahlul faraidi, tapi ahli faraid, ja'alu lirrajuli zaujan, ya, ja'alu lirrajuli zaujun walil mar'ati zaujah. Jadi adapun ahli faraid, maka mereka menjadikan kalau laki-laki zaujun, kalau perempuan zaujatun. Hanya untuk membedakan saja, biar ditahu siapa yang meninggal. Karena misalnya suami istri ada yang meninggal, kemudian dibilang zaujun. Ini zaujun yang mana? Zaujun yang suami kah atau yang istri? Sehingga ahli faraid itu bedakan. Kalau istri, apa tadi bahasa Arabnya? Zaujatun. Kalau laki-laki, suami, zaujun. Ya. Min ajli tafriq inda qismatil mawarith. Kata beliau, untuk membedakan pembagian warisan. Ya. Amma fil lughatil arabiyyati fa zauju salihun lidzakar wal unsa. Adapun dalam bahasa Arab, maka kata zauj bisa digunakan untuk suami, bisa juga digunakan untuk istri. Ya. Nah, ini tambahan untuk yang berbahasa Arab. Ya. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian jemaah sekalian, dalil yang kedua yang disampaikan oleh beliau adalah hadis yang sangat terkenal. Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Kebalikannya, siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain,
ya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi hadis ini jamaah sekalian, sababul apa namanya kalau hadis? Sababul wurud. Ya kalau ayat turun, sebab turunnya ayat itu apa bahasa Arabnya? Ya sababun nuzul. Ingat ya. Jadi kalau ayat sebab turunnya sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud. Sebab adanya hadis ini adalah ketika ada orang-orang yang terbuka auratnya. Jadi mereka lewat banyak sekali, kemudian auratnya terbuka karena tidak ada pakaian yang menutupi. Nabi ketika lihat, Nabi marah. Nabi marah karena mereka sangat miskin ya, sampai-sampai mereka tidak punya pakaian yang bisa menutupi aurat mereka. Nabi masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar menyuruh Bilal azan untuk sholat. Kemudian iqamah. Setelah sholat Nabi berkhutbah. Kata beliau, ya, siapa yang bersedekah segini-segini maka begini pahalanya. Maka ada sahabat yang datang bawa sedekahnya, kemudian bersedekah. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, mereka juga bersedekah. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Siapa yang melakukan kebaikan, ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, ya. Jadi ini sudah ada dalilnya ya, bukan berarti sesuatu yang tidak ada dalilnya kemudian dilakukan. Jadi sudah ada apa namanya sunnahnya. Misalnya takmir mengatakan ini ada apa namanya di atas ini pembangunan apa? Pengecetan ya, pengecetan misalnya Kuba, ya uangnya masih kurang, ya kurangnya 3 kaleng misalnya. Kemudian ada orang yang datang, dia orang yang pertama, saya ini uang saya. Ternyata ada orang ikuti di belakang. Maka yang pertama ini dia dapat pahalanya. Yang kedua, tanpa dikurangi pahalanya orang yang kedua. Ada lagi yang ketiga datang, maka yang pertama dia dapatkan. Jadi amalan sedekah itu amalan yang sudah ada. Ya, sudah diperintah oleh Nabi, tapi ketika ada peluang untuk beramal jariah, maka mereka tampil untuk mengamalkan atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita sebutkan jamaah sekalian di antara sunnah-sunnah yang perlu dihidupkan, ya, sunnah-sunnah yang terlupakan. Yang pertama, bersalaman ketika bertemu. Ini di antara sunnah yang jarang dilakukan di masyarakat kita. Ya. Jadi salaman begini ya maksudnya ya, salaman seperti ini. Perhatikan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayaftariqa." Tidaklah dua orang muslim mereka bertemu kemudian saling berjabat tangan, ya, illa ghufira lahuma, kecuali akan diampuni dua-duanya qabla ayaftariqa, sebelum mereka itu berpisah, ya. Jadi ini diantara sunnah yang bagus diamalkan jamaah sekalian. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, baik yang baru ketemu, ya, atau sering ketemu, ya, maka kita salaman, ya, salaman. Dan itu sunnah yang mulia yang juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkataan dari Qatadah ketika bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Qatadah, ya, apakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan musafahah, berjabat tangan ketika bertemu? Kata beliau, na'am, iya, berjabat tangan. Ya, jadi ini diamalkan ya, sunnah yang bagus ini. Kalau kita ketemu di mana saja jabat tangan, Assalamualaikum. Kalau misalnya tangannya kotor, kasih tahu tangan saya kotor. Jangan dijabat saja, ya, kasih tahu tangan saya kotor, ya, sehingga tidak bisa menjabat, ya. Yang kedua jamaah sekalian, mengucapkan salam ketika berpisah, ya, mengucapkan salam ketika berpisah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim." Kalau kalian meninggalkan majlis, ya, tempat, maka berilah salam. Jadi kalau mau pergi, assalamualaikum. Jangan pergi-pergi saja, assalamualaikum, ya. Fa idza arada ayyakuma falyusallim, ya. Kalau dia ingin apa namanya bangun, ya, maka dia mengucapkan salam. Falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama
ya tidaklah yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Ya, ini diantara sunnah jamaah sekalian ya. Jadi kalau mau meninggalkan tempat, apalagi bertemu ya, ucapkan salam, karena pahalanya besar. Allah mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, kalau kalian diberikan salam, maka jawab salam tersebut dengan yang lebih baik. Ini cara ya. Jadi cara menjawab salam, ya, menjawab salam. Allah mengatakan kalau dikasih yang terbaik maka jawab dengan yang lebih baik. Ya, jadi menjawab dengan lebih baik. Sehingga tidak boleh dijawab dengan sesuatu yang tidak lebih baik. Ya, misalnya orang itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia cuma mengatakan Waalaikumsalam. Ini dimakruhkan yang seperti ini. Karena menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, kalau diberikan yang lebih baik maka jawab dengan yang lebih baik ya. Yang kedua, caranya adalah wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, sama. Ya, aw rudduha artinya sama. Kalau misalnya Assalamualaikum, berarti jawabannya sama. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah, ya, dan seterusnya. Ini cara salam yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Nabi SAW, yusallimu ar-raqib 'alal mashi. Ya, yang ketiga ya, cara salam, orang yang naik kendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan kaki. Bukan kebalikannya ya. Yang jalan kaki kasih salam kepada orang yang berkendaraan, ya. Orang yang berkendara ya, memberi salam kepada yang jalan kaki, ya, yang jalan kaki. Ya. Jadi kita naik motor, misalnya naik motor lewat ada orang muslim, kita salam, Assalamualaikum. Ya. Kata Nabi, ilaman arafta wa man lam ta'rif. Orang yang kau tahu dan orang yang kamu tidak tahu. Kalau orang yang tahu mungkin ringan ya. Karena teman kita, Assalamualaikum, kita tahu orangnya. Tapi kalau misalnya orang yang asing, waduh. Ini agak berat. Ya, agak berat. Tapi kalau diamalkan bagus, ya. Orang yang tidak dikenal, ada pernah saya lihat ya. Orang yang kalau di Arab biasa begitu ya. Kalau di Arab orang yang dia kenal atau dia tidak kenal pasti dia salami. Tapi kita di Indonesia agak asing. Kalau kita salami orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau itu diamalkan itu bagus sekali. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, ya, man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya. Kemudian yang keempat, jalan kaki ya, beri salam kepada yang mana? Ya, duduk. Yang duduk, ya. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa yusallimu al-qalil ilal katsir, ya. Atau kama qala, ya. Yang kelima, yang sedikit ya, memberi salam kepada yang banyak, ya. Ini diantara cara salam ya. Jadi menjawab dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kemudian yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, atau orang yang berjalan kaki memberikan salam kepada orang yang duduk. Kemudian yang sedikit ketika bertemu dengan rombongan yang banyak, maka yang memulai salam adalah yang sedikit, ya, yang sedikit. Dan ingat, menjawab salam itu hukumnya wajib. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah. Jadi disuruh jawab, ya. Maka hukumnya wajib. Baik, ikhwatal iman azakumullah, ini diantara mengucapkan salam ketika akan berpisah ya. Jadi bertemu ucapkan salam, kemudian berjabat tangan. Kata Nabi SAW, ketika seorang masuk ke dalam Masjid Nabawi dan mengatakan Assalamualaikum, kata Nabi SAW, Waalaikumsalam falahu asyar. Jadi Nabi jawab salamnya, kemudian mengatakan baginya 10 pahala. Coba bayangkan ya. Jadi Assalamualaikum 10 pahala. Kemudian kata Umran bin Husain, faja'a rajulun akhar, datang lagi orang yang lain dan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi menjawabnya dan mengatakan ishrun, baginya 20 pahala. Jadi Assalamualaikum
Assalamualaikum. Ini berapa tadi? 10. Tambah warahmatullah. Ya, warahmatullah. Berapa? 20. Kemudian ditambah lagi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. 30 ya. Jadi kalau assalamualaikum saja kata Nabi baginya 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah 20. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang paling sempurna. Kata Nabi baginya 30 pahala. Jadi pahalanya besar ya. Amalannya ringan tapi pahalanya besar. Ya, tapi yang penting tidak malu-malu ya. Ya lagi masih Riki ketemu Mas Siri mengucapkan salam, ini beda cerita ya. Beda cerita. Intinya jangan malu ya untuk menghidupkan sunnah yang bagus ini ya. Kita ketemu assalamualaikum, salaman. Ya. Kata Nabi SAW, ala adullukum idza fa'altumuhu tahabbabtum. Mau tidak saya tunjukkan suatu amalan kalau kalian lakukan kalian saling mencintai. Ya, kata para sahabat, iya mau. Amalan apa itu? Kata beliau SAW, absus salama bainakum. Ya, sebarkan salam di antara kalian ya. Jadi kalau ketemu sebarkan salam. Kemudian musafaha ya. Baik, kita lanjutkan. Amalan yang kedua, yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi apa? Jabat tangan. Kemudian yang kedua, salam. Baik ketika bertemu atau ketika mau pisah. Jadi kalau mau pisah, enggak usah jabat tangan. Enggak usah jabat tangan. Cukup mengucapkan salam saja. Kecuali kalau awal bertemu, maka salam kemudian ucapkan salam ya. Kemudian yang ketiga, azan subuh 2 kali ya. Ini diantara sunnah yang jarang dilakukan di daerah kita ya. Hanya beberapa masjid saja di Endekang saya lihat yang azannya 2 kali. Masjid Taqwa masih enggak? Oh masih, berarti 2 kali. Masjid Taqwa, masjid apa lagi? Darul Hikmah ya? Darul Hikmah. Kemudian masjid apa lagi yang 2 kali di Endekang? Ya ketika siapa namanya? Pak Kadir rahimahullah masih hidup, ya beliau sering azan ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Pak ini kembali ke muazzinnya. Pak Suwardi, nanti Pak Suwardi yang azan 2 kali. Baik, perhatikan hadisnya jamaah sekalian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u salah. Afwan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muazzinani ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tukang azan. Ya, yang pertama azan yang pertama namanya Ibnu Ummi Maktum. Ini orangnya buta, tidak bisa melihat. Tapi muazzin pertamanya Nabi. Ya. Kemudian yang kedua namanya Bilal bin Rabah. Nabi mengatakan kalau Ibnu Ummi Maktum azan kalian makan. Kalian makan. Ya, sampai datang azannya Bilal. Sehingga di sini ada 2 azan ya. Ada namanya azan pertama subuh yang tanpa as-salatu khairum minan naum. Kemudian azan yang kedua pakai as-salatu khairum minan naum. Ya. Kalau di Madinah jaraknya itu 1 jam. Jadi kalau misalnya subuh jam berapa sekarang subuh? 4:30. Misalnya 4:30 berarti 1 jamnya berarti 3:30. Ya, 3:30 azan subuhnya. Kalau subuhnya jam 5 berarti jam 4. Kasih jedanya sekitar 1 jam. Ya, dan ini sunnah yang mulia. Kalau dihidupkan, kemudian ada yang ikuti, maka pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Jadi azan subuh 2 kali. Ya, perhatikan di sini jamaah sekalian, fajar subuh itu ada 2 jenis ya. Ada namanya fajar shodiq, ada namanya fajar kadzib. Itu ada 2. Ya, ini namanya ini nomor 1 ya. Nomor 1 ini namanya shodiq, yang nomor 2 ini namanya kadzib. Ya. Jadi kalau langit di bagian timur itu masih seperti nomor 2 ini, maka belum masuk waktu sholat. Ya, belum. Tapi kalau misalnya cahayanya sudah terbentang begini, maka ini sudah masuk. Ya, jadi ini namanya fajar shodiq dan fajar kadzib. Kalau terjemahan kita apa fajar shodiq? Apa fajar shodiq? Ya, fajar, kalau diterjemahkan fajar shodiq, fajar jujur ya, maksudnya dia sudah masuk waktu. Fajar kadzib dia menandakan seakan-akan sudah sudah masuk waktu subuh padahal belum. Itu namanya fajar kadzib. Fajar dusta ya. Fajar dusta. Baik. Jadi kalau subuh jangan terlalu cepat ya. Di sini mana kadzib?
Ini satu, ini dua. Mana kadzib, mana sodik? Ya, satu yang kadzib, kemudian yang dua sodik. Ya, sudah sodik. Jadi yang subuh jangan terlalu cepat, karena diantara syurutus sholat, ya, syarat sah sholat adalah dukhulul wakti, ya, masuknya waktu sholat. Baik, kita kembali jamaah sekalian. Intinya bahwa azan subuh itu sunnahnya 2 kali, ya, sunnahnya 2 kali. Kalau ada yang ya bisa insya Allah. Atau kasih rahmat, ya, rahmat. Jadi bisa dihidupkan kembali sunnah yang mulia ini. Azan yang pertama untuk membangunkan sholat malam, ya. Azan yang kedua untuk membangunkan sholat subuh, ya. Dan perhatikan jamaah sekalian, beliau punya 2 muazzin, ya, muazzin. Bahkan muazzin yang di waktu pertama orangnya buta, tapi ditunjuk oleh Nabi SAW. Ini kita orangnya fisiknya sempurna, penglihatannya bagus, tapi kadang malas-malasan ke masjid, ya. Kalau azan berkumandang masih sibuk di pinggir-pinggir jalan, di deker, ya, waliyadzubillah. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Nah, ini berat juga ini, ya. Menjamak sholat ketika hujan, ya, menjamak sholat ketika hujan. Maksudnya sementara kita melaksanakan suatu sholat, tiba-tiba hujan, maka bisa dijamak dengan sholat berikutnya, ya. Perhatikan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya bil madinati fi ghairi khaufin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama salat zuhur dan asar, kemudian salat maghrib dan salat isya di kota Madinah, ya, tanpa rasa takut dan tanpa hujan, ya. Maksudnya di sini jamaah sekalian, kalau hujan itu sudah pasti dijama oleh Nabi, ya, tapi Nabi tidak sebutkan, berarti ada apa namanya, kondisi yang lain, ada sebab yang lain yang menjadikan beliau menjama salat. Sehingga para ulama mengatakan jama itu sama dengan kebutuhan, ya, jama itu sama dengan kebutuhan. Artinya kalau kita butuh untuk menjama, silakan dijama. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini, yang di antaranya disebutkan, yang pertama misalnya rasa takut, ya, rasa takut. Misalnya apa? Ya, perang misalnya, ya, perang, maka boleh menjama sholat, ya, zuhur asar dijama, kemudian maghrib bisa dijama. Yang kedua misalnya hujan, ya, hujan, sesuai dengan pembahasan kita, boleh dijama. Misalnya sholat maghrib, kemudian salam, ternyata hujan deras. Ingat ya, hujannya sampai membasahi, bukan hujan rintik-rintik, ya. Kalau hujan rintik-rintik tidak masuk. Tapi kalau hujannya dilihat di luar, deras sekali, maka boleh menjama. Kalau imamnya mengatakan jama, ya, kalau imamnya mengatakan ayo qomat, maka muazin qomat untuk sholat isya. Jadi dijama maghrib dan isya, jama apa namanya? Takdim atau takhir? Ya, takdim, ya, takdim. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, misalnya sakit. Sakit ini boleh dijamak sholat. Apalagi misalnya orang tua, ya, kakek-kakek, nenek-nenek, ya, dia sudah di tempat tidurnya saja dan dia sudah pikun, harus dituntun. Dia boleh jamak, dia jamak zuhur asar, maghrib isya karena ada kebutuhan, ya. Atau orang misalnya mau dioperasi jam misalnya 1 siang, tapi nanti dia sadarnya menjelang maghrib, maka dia bisa menjamak sholat zuhur dan sholat asar, jamak takdim, boleh, karena ada kebutuhan, ya. Baik, dalil yang lain jamaah sekalian, perhatikan dalil yang lain. Imam Malik mengatakan, ya, bahwa Ibnu Umar kana idza jama'al umara bainal maghrib wal isya fil mathari jama'a ma'ahum. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anak dari Umar bin Khattab, idza jama'al umara, apabila para imam itu, imam masjid, menjama salat maghrib dan isya ketika turun hujan, maka beliau juga ikut menjama salatnya. Jadi Ibnu Umar di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi dijama. Demikian juga dengan Umar ibn Abdul Aziz, ya, Umar ibn Abdul Aziz. Beliau ketika para imam menjama salat maghrib dan isya, maka beliau juga menjama ketika turun hujan. Tapi ini sunnah yang berat, ya, apalagi dienrekan, ya. Kalau sudah tidak terdengar suara atau azan isya, nantinya
Orang bertanya-tanya, ini di mana? Kenapa tidak ada yang azan? Kalau dibilang sudah dijama, oh lebih heboh lagi. Ini kok bisa dijama, bukan musafir dan seterusnya. Baik, perhatikan perkataan dari mazhab Syafi'i ya. Sekarang kita baca dari mazhab Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wala yajma'u illa man kharaja min baitihi ila masjidin yajma'u fihi. Dan tidak boleh menjama kecuali orang yang berada di masjid. Jadi kalau misalnya dia di rumah salat maghrib, kemudian turun hujan, tidak dikasih keringanan ini. Yang dikasih keringanan ini siapa? Yang salat di masjid, ya. Ya yajma'u fihi. Qarubal masjid aw kathuru ahluhu aw qallu. Ya, mungkin rumahnya dekat dari masjid atau banyak orang di dalam rumahnya atau sedikit atau jauh rumahnya, wala yajma'u ahanun fi baitihi. Tidak boleh menjama di rumahnya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a fil masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama salatnya di mana? Di masjid, ya. Baik. Jadi intinya Imam Syafi'i mengatakan bahwa di antara sunnah adalah menjama antara maghrib dan isya, zuhur atau asar, zuhur dengan asar ketika turunnya hujan. Qaulal Mawardi, berkata Imam Mawardi, ini imam besar semua dari mazhab Syafi'i. Ya, li'annal jam'a bainahuma yajuz li aji al-masyaqqah. Ya, menjama dua salat, misalnya maghrib dan isya, itu dibolehkan li ajlil masyaqqah karena adanya ya kesukaran. Ya. Dan seterusnya ya. Intinya jamaah sekalian, ini diantara hal yang dibolehkan untuk dijama. Allah, kita cukup sampai sini dulu ya. Ini masih panjang, ini masih banyak. Baik, jadi diamalkan ya jamaah sekalian, kalau ketemu musafahah ya, jabat tangan kemudian ucapkan salam ya, atau ucapkan salam kemudian jabat tangan ya. Kemudian yang kedua, kalau ingin meninggalkan majelis maka juga mengucapkan salam ya. Kemudian yang ketiga terkait masalah 2 kali azan. Ya, 2 kali azan kalau subuh. Ini sunnah yang bagus untuk dihidupkan. Ya. Karena kalau hilang kemudian suatu saat muncul, itu dianggap aneh. Itu dianggap aneh. Sehingga kalau muncul kasih jalan terus ya, jangan diputus. Kalau diputus nanti dianggap aneh ketika muncul kembali. Kemudian boleh menjama sholat ketika turun hujan. Ya. Saya tambah satu lagi ya, witir ya. Ini masalah witir. Ini sering kita ulang-ulang karena perintahnya sangat keras dari para ulama kita. Perhatikan kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau meringkas pendapat dari para ulama tentang hukum salat witir. Kata beliau, al-witru ghairu wajibun wa bihadza qala Malik wa Syafi'i, ya. Witir tidak wajib dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah, ya, huwa wajib. Jadi perhatikan orang-orang yang berzakat dengan uang ya. Jangan pilih pendapat. Jadi kalau mudah diambil pendapat yang mudah. Kalau susah dia tinggalkan. Kata Imam Abu Hanifah, jadi Imam Abu Hanifah di antara yang membolehkan berzakat dengan apa? Dengan mata uang. Tapi dalam masalah salat witir kata beliau ini wajib hukumnya. Ya, ini wajib. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, man tarakal witro amdan, siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, fahuwa rajulun su, ya. Ini orang yang buruk akhlaknya. Ya, ini orang yang buruk akhlaknya. Bahkan beliau mengatakan wala yang bagi antuk bala lahu syahadatun. Ya, tidak berhak diterima persaksiannya. Oh, ini keras sekali ya. Ya, intinya jamaah sekalian, ini diantara sunnah yang dijaga ini sholat witir. Kalau Anda bisa kerjakan di akhir malam, kerjakan setelah isya. Atau ketika mau tidur kan kita berwudu dulu. Sebelum tidur, kemudian kita sholat witir. Karena perintahnya sangat tegas dari Nabi. Ya, jangan ditinggalkan. Pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Allahu a'lam bishawab ya. Semoga yang sedikit ini bisa diamalkan. Ini amalan yang saya kira ringan untuk dilakukan. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.